Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dicintai oleh Allah. Kita masih ditetapkan dalam keimanan. Kita masih ditetapkan dalam hidayah petunjuk agamanya Allah, yaitu agama Islam yang berpedoman dengan kitabillahi wa sunnatin nabi. Kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati nabi, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ayat mutasabihat. Dzalikal kitab, ini kayak itu kitab Al-Quran, la raiba fihi, jangan diragukan, hudan jadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu isinya, kandungannya, maknanya itu gak usah diragukan, karena di dalam Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang istimewa daripada malaikat yang lain. Kenapa? Karena diberi mandat untuk membawa kalam Allah. Karena segala hal yang berhubungan dengan zatnya Allah, itu pasti istimewa. Jadi bapak-bapak sekalian, keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran itu dibawakan langsung oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril, itu menjadi malaikat yang istimewa, ya. Jadi keistimewaan Al-Quran itu bapak ibu sekalian, siapa yang membawa, disitulah Allah akan memberikan keistimewaan. Termasuk malaikat Jibril adalah malaikat yang istimewa. Kenapa? Karena dia membawa kalam Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yang kedua, Quran, kitabnya Allah, kitab suci, berisi firman Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa dibanding dengan bulan selain Ramadan. Jadi bapak ibu sekalian, di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan tersebut itu merupakan bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa istimewa? Di situ kan ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian istimewanya lagi, di bulan Ramadan ada lipatan pahala di luar bulan Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran 1 huruf 10 kebagusan, di bulan suci Ramadan dikalikan 10 kebagusan, jadi menjadi 100 kebagusan. Nah, di bulan Ramadan itu awalnya bulan itu pengampunan, tengahnya bulan itu rahmat, akhirnya bulan itu merdeka dari api neraka.
Ini salah satu keistimewaannya Al-Quran yang kedua. Kalau di bulan itu ada Allah menurunkan Al-Quran, maka bulan tersebut akan menjadi bulan yang istimewa. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa sepanjang tahun. Lailatul Qadri, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus bangga dengan kitab suci Al-Quran kita yang sudah kita pelajari, kita kaji Al-Qurannya, bacaan makna keterangan, dan juga kita berusaha untuk bisa mahir dalam Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi di malam tersebut menjadi malam yang istimewa. Jadi khairum min alfi syahr. Satu malam tersebut beribadah sama dengan beribadah 1000 bulan. Karena apa? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Maka malam itu menjadi malam yang istimewa. Kemudian keutamaan yang keempat, Quran diturunkan dari golongan manusia, ya, kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling istimewa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang istimewa, ya. Kenapa istimewa? Karena Nabi Muhammad termasuk orang yang terpilih, ya, mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, ayat pertama yang diturunkan yaitu pada waktu Nabi Muhammad bertahanas di Gua Hira, yaitu wahyu pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad suruh baca. Ma ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Akhirnya Nabi Muhammad dipeting sampai menggos-menggos, terengah-engah, kemudian suruh baca lagi Iqra, ya. Ma'ana biqori'in, jawab Nabi Muhammad sampai 3 kali, baru diteruskan setelah 3 kali dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah nabi yang istimewa dibanding dengan nabi-nabi, ya. Karena besok, ya, manusia itu akan membutuhkan kesaksiannya nabi, ya, nabi terakhir, tapi ya, menyaksikan seluruh umat, ya, seluruh umat. Ini karena apa? Karena Nabi Muhammad itu yang terpilih mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian keutamaannya Al-Quran yang nomor 5, umat yang paling istimewa adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Pedomannya Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya. Istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa istimewa? Ya nanti karena istimewanya ini, meskipun umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, Nabi yang terakhir, tapi umat Nabi Muhammad itu yang pertama kali masuk di dalam surga. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk dalam surga, baru umat-umat yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu Al-Hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang ke-6, ya, kegiatan yang paling istimewa dari semua kegiatan, ya, atau aktivitas, ya, yang paling istimewa, ya, ini adalah aktivitas yang di dalamnya ada Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan dalilnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ya, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di situ kita mengkaji Al-Quran,
kemudian kita menghafalkan Al-Quran, maka itu adalah merupakan kegiatan yang paling istimewa, ya. Paling istimewa di antara kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Meskipun yang lain itu istimewa, ya, dalam urusan kebaikan, tapi kalau di situ kegiatan mempelajari kitab suci Al-Quran secara bacaan, makna dan keterangan, kemudian dihafalkan, ini merupakan kegiatan yang paling istimewa. Jadi nggak ada yang istimewa selain kegiatan yang mengajarkan di situ Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian yang ketujuh, kalau Quran bertempat pada suatu benda, maka akan istimewa, ya, termasuk kegiatan yang termasuk kegiatan-kegiatan, termasuk orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, itu termasuk salah satunya adalah proses untuk menempatkan Al-Quran di dalam hatinya. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu sama dengan berusaha untuk menempatkan Al-Quran di dalam hatinya. Nah, itu maka orang yang mendapatkan atau hatinya ada Al-Qurannya yang sudah di dalam hatinya, maka orang itu menjadi orang yang terpilih, orang yang istimewa. Ya, dalilnya summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi Allah mewariskan Al-Quran. Kata-kata mewariskan Al-Quran itu artinya tidak sembarang orang, ya. Namanya waris itu Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan waris itu adalah keturunannya yang mendapatkan waris. Meskipun keturunannya itu sudah pada mampu semuanya, sudah pada kaya semuanya, tapi karena memang dia ahli warisnya, maka dia yang berhak mendapatkan harta warisan. Orang-orang yang katakanlah hidupnya miskin, atau duafa, atau lagi hidupnya lagi di bawah garis kemiskinan, karena memang dia bukan ahli warisnya, meskipun dia membutuhkan, tapi tetap tidak mendapatkan harta warisan. Demikian juga Quran itu oleh Allah diwariskan kepada orang-orang yang terpilih. Ada yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebagusan, ada yang sedang-sedang, ada yang muktasib dzalimun nafsi. Dzalimun nafsi itu menganiaya pada dirinya sendiri. Ini. Jadi seberapa banyak kita menguasai Al-Quran, maka sebanyak itulah manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di waktu hari kiamat Al-Quran itu disuruh bacalah Al-Quranmu, maka derajatmu akan naik sesuai dengan huruf yang kamu baca. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kefadilan Al-Quran. Termasuk yang ke-8, para sahabat-sahabat yang zaman dulu itu semuanya adalah penghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat itu orangnya hafid semuanya. Tabiin juga yang itu juga sama-sama hafal Al-Quran juga. Kemudian termasuk orang ahli ilmu zaman dulu, termasuk guru kita Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, itu juga termasuk orang yang hafidul Quran. Termasuk yang selanjutnya orang yang mengurusi tahfidz, juga akan mendapatkan keistimewaan. Jadi yang kita sebagai pengurus, menjadi pengurus tahfidz, mulai dari ketua guru pembimbing itu mendapatkan keistimewaan, itu mendapatkan pahala yang pol dan juga ukhra di dalam dunia. Intan suruha yan surgum sabit agamakum. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit tentang keistimewaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya sharing-sharing tentang masa bab Al-Quran, Allah berikan manfaat dan barokah.
Sekian dari saya, Ahram. Assalamualaikum warahmatullahi